Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelas 4A Teknik Informatika semester 4 di sini dengan NIM 24090025. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Data Mining, yaitu menganalisis dataset dengan judul Bank Marketing. Nah, kita pahami dulu nih, Bank Marketing itu berisi tentang apa aja di dataset tersebut. Nah, di sini soal nomor satu ada business understanding dan data understanding. Nah, di sini kita jelasin business understanding dulu nih. Nah, di business understanding dataset ini berisi data kampanye pemasaran perbankan nih yang tujuannya untuk mempromosikan deposit berjangka kepada calon nasabah. Jadi kayak uh, ada bank marketing lagi survei atau kampanye, di sini bertujuan untuk promosi. Nah, di sini berjangka atau deposit kepada nasabah. Nah, tantangan utamanya adalah mengidentifikasi nasabah mana yang kemungkinan besar akan merespon kampanye tersebut atau berlangganan deposito ke kita, dan memahami faktor-faktor dari deposit tersebut. Nah, di sini ada data understanding-nya, yaitu berdasarkan deskripsi yang kita punya. Di sini tujuan paling utama dari dataset tersebut adalah untuk memprediksi hasil kampanye pemasaran kita itu tuh benar-benar ada yang mau deposit ke kita atau ada yang mau benar-benar berlangganan ke kita atau tidak. Terus di sini ada exploratory data analysis either. Ini statistik deskriptifnya ada 11.162 baris, lalu ada 17 kolom, lalu ada visualisasi data juga, lalu ada insight awal, yaitu kita cek menggunakan data cleaning aja. Nah, soal 2 adalah di data cleaning. Di sini kita di data cleaning, kita pertama-tama menampilkan 5 data pertama dari dataset tersebut dan menghubungkan dataset tersebut dengan collab. Nah, di sini ada code yang menghubungkan dari dataset tersebut dan menampilkan 5 baris pertama dari dataset tersebut, yaitu bank marketing. Di sini ada 5 baris atau 5 data pertama dari bank marketing, dataset bank marketing tersebut. Lalu di sini ada informasi dataset. Nah, di sini kita menggunakan devinfo untuk memperoleh informasi total kolom atau berapa baris juga. Nah, di sini ternyata ada 17 kolom dan ada 11.162 entries atau baris. Lalu di sini kita cek apakah ada data yang hilang. Ternyata setelah kita cek menggunakan def is null titik sum, di sini kita tidak menemukan data yang hilang, yaitu aman. Lalu ada def duplikat. Nah, di sini kita pahami dulu apakah ada data yang terduplikat atau tidak. Nah, setelah kita sudah melihat, nah, lalu kita hasil duplikat nih, kita hitung duplikatnya apakah kita untuk mengecek total data duplikat apa tidak. Nah, ternyata setelah kita cek data duplikat tersebut sudah 0 atau tidak ada data yang terduplikat. Nah, terus ada juga missing value. Di sini mengecek apakah ada yang missing value atau missing nilai, kehilangan nilai dari per kolom di dataset tersebut. Ternyata tidak ada yang missing value per kolom. Nah, terus ada visualisasi header. Nah, di sini kita untuk mendistribusikan variabel deposit, karena kita ingin mengetahui berapa sih pelanggan yang deposit di data set bank marketing tersebut. Di sini kita ada kode untuk melihat berapa jumlah yang deposit atau tidak. Nah, di sini ternyata yang tidak deposit itu lebih banyak di angka 6.000 ke bawah, dan yang deposit itu lebih sedikit 5.000 ke atas. Ini hasilnya. Nah, setelah kita udah tahu bahwa jumlah nasabah itu depositnya itu berapa, variabel target deposit itu
ada berapa, kita bikin sebuah box plot. Nah, di sini box plot itu untuk apa? Untuk menghitung outlier. Nah, outlier itu apa? Adalah sebuah titik data yang nilainya berbeda jauh atau berada sangat ekstrim dibandingkan nilai-nilai yang ada. Nah, jadi kita buat dulu untuk melihat apa sih ya, nilai-nilai titik mana sih yang jauh. Nah, di sini ada beberapa kolom yang kita pilih, yaitu ada Ege, Balance, Duration, Campaign, Days, dan Previous. Ini ada beberapa box plot tersebut. Oke. Setelah sudah, ada penanganan box plot juga. Nah, di sini saya penanganan box plotnya menggunakan teknik capping. Nah, teknik capping ini di sini teknik capping. Nah, di teknik capping ini yaitu ada beberapa outlier atau titik-titik outlier yang mungkin ekstrim atau melebihi batas. Kita apa ya, menurunkan jadi sama dengan baris awal atau batas awal yang ada. Jadi contoh baris awalnya itu 11.162, setelah di teknik capping akan sama, yaitu 11.162 juga. Oke. Setelah itu ada data deskriptif. Nah, sebelum kita normalisasi data deskriptif tersebut harus kita lihat. Di sini ada data deskriptif yang kita punya. Terus ada data transformasi nih. Nah, di sini kita menggunakan kolom deposit, yaitu untuk menjadikan yang ada di kolom deposit tersebut menjadi 1 dan 0 untuk agar bisa dihitung lebih baik atau lebih enak dalam yang nanti kita akan hitung gitu, menjadi biner, yaitu ini dia hasilnya. Jadi di sini datanya telah berubah menjadi angka semua. Nah, setelah udah, kita ada dilatih X trend dan Y trend. Di sini memisahkan fitur X dan Y. Nah, di sini X adalah depth clean drop, yaitu deposit, lalu Y-nya adalah deposit itu sendiri. Nah, jadi kita membagi yaitu dengan training yaitu 80% dan testingnya itu 20%. Di sini kita jumlahin, ternyata mendapatkan jumlah 8.8929 dan jumlah pengujiannya ada di 2233. Nah, terus kita selalu sudah melakukan tes dilatih X trend dan Y trend, kita menggunakan atau menyamakan seragamnya tersebut. Nah, di sini kita menyamakan seragamnya tersebut biar tata skalanya atau penang skalanya lebih baik. Setelah karena kita akan menghitungnya atau akan mengencoding tersebut. Setelah udah menampilkan semua data yang udah di encoding, kita nampilin juga semua data setelah di encoding nih. Nah, yaitu ada beberapa data tersebut, Theo baris ini. Nah, setelah itu kita menormalisasikan menggunakan min max dan menyamakan derajat. Nah, di sini menggunakan min max. Jadi min max itu untuk menyamakan derajat. Jadi ketika kolom-kolomnya itu menjadi numerik yang ingin dinormalisasikan, kolom ini adalah fitur angka yang ada di dataset bank marketing. Nah, apa sih kolom numerik yang kita ingin menormalisasikan atau min max? Yaitu ada previous, ada days, campaign, duration, balance, dan age. Nah, ini dia, yaitu menjadi normalisasi min max, yaitu rentan 0 sampai 1, yaitu di preview sudah 0, di campaign sudah 1, beda sudah 1 di sini. Oke, ini adalah data setelah di min max dengan rentan 0 sampai 1. Lalu ada data transformasi. Nah, di sini kita transformasi untuk
encoding mengubah teks ke angka dengan label encore. Sini udah ada, lalu kita lihat hasilnya yaitu data setelah transformasi siap untuk di data mining. Lalu ada informasi tipe data setelah di encoding di 17 kolom tersebut. Nah, setelah itu kita melihat grafik yang dinormalisasi. Ini adalah grafik yang dinormalisasi nih. Nah, ini grafiknya. Terus ada kolom yang paling relevan. Nah, di sini kita membuat kolom apa aja sih yang paling relevan? Ya, yaitu kita pilih nih kolom pilihannya, ada age, ada balance, duration, campaign, dan deposit. Nah, ini kolom-kolom yang paling relevan di dataset bank marketing. Oke. Nah, setelah itu kita juga cari fitur atau kolom paling penting, yaitu kolom-kolom apa saja sih di dataset itu yang paling penting, karena kan ada beberapa kolom yang mungkin nggak ada kolom itu aja bisa jalan gitu. Nah, di situ kita lihat dulu nih ada atributnya itu berapa. Yaitu di sini ada atributnya 17 kolom. Nah, 17 kolom kita akan cari mana sih atribut-atribut itu yang paling penting. Di sini ada kode yang menunjukkan seperti itu. Nah, di sini kita fitur kolom paling penting yaitu ada 15 fitur paling penting ternyata, yaitu ada beberapa atribut dari duration, balance, month, age, day, content, weekdays, job, dan lain-lain di sini. Ini adalah 15 fitur paling penting. Oke, setelah kita sudah melakukan data cleaning dan melakukan transformasi data juga, setelah itu kita akan pilih nih metode apa saja yang akan kita buat atau kita bandingkan untuk memperluas jangkauan dari dataset yang kita punya. Di sini saya memilih random forest, logistic regression, dan SVM. Nah, di sini kita akan menghitung menggunakan prevision, recall, F1 score, dan support. Ada akurasi juga, ada makro AVG-nya juga, ada weighted AVG-nya juga. Nah, di sini kita ketahui untuk mencari dari ketiga metode tersebut. Nah, ini dia. Nah, yang dicari itu yaitu menggunakan data dari atribut deposit atau data dari deposit tersebut. Nah, sini kita lihat hasilnya, yaitu di random forest kita mendapatkan prevision atau recall F1 score supportnya itu lebih baik, yaitu di 0,86, dan di prevision di recallnya ada 0,82, dan F1 skornya 84 dan supportnya ada 1742 di akurasi 0 dan sampai 1. Nah, di sini di logistic regression lebih sedikit dari random forest, dan SVM lebih besar sedikit dari logistic regression. Nah, di sini kenapa sih saya memilih random forest, logistic regression, dan SVM? Nah, di sini karena random forest adalah alasan utama menggunakan random forest untuk dataset pemasaran perbankan ini, yaitu kemampuannya untuk mengidentifikasi variabel mana yang paling berpengaruh seperti umur, durasi kontak, atau deposit saldo yang kita punya dalam prediksi nasabah yang akan berlangganan berlangganan atau deposito ke kita nih. Nah, di sini kita akan ada visualisasi atau evaluasi random forest. Nah, ini dia dari evaluasi metrik random forest tersebut. Jadi kita bisa lihat nih random forest itu seperti apa sih gitu.
di dataset bank marketing tersebut. Nah, di sini karena lebih mengidentifikasi variabel mana yang lebih berpengaruh. Jadi random forest ini berpengaruh, variabel-variabel yang berpengaruh itu dihitung dan dijadikan sebuah akurasi, prevention, dan recall dan F1 score. Nah, lalu ada logistic regression nih. Nah, di logistic regression di sini saya memilih karena jika membutuhkan model yang mudah dijelaskan kepada pihak manajemen atau mengenai alasan di balik prediksi tersebut, logistic regression lebih baik. Jadi gampang untuk dijelasin ke sebuah perusahaan atau klien yang kalian punya. Lalu ada SVM vector. Nah, di SVM vector ini sering dipilih jika membutuhkan ketelitian tinggi. Nah, jadi SVM itu singkatan dari support vector machine atau machine, yaitu ketelitian tinggi dalam pemisahan kelas terutama ketika batas antara nasabah dan antara nasabah dan pendeposito tersebut. Di sini ada evaluasi dari SVM juga. Nah, jadi kesimpulan dari semua yang sudah kita buat, dari ada data cleaning, ada transformasi data, lalu ada 3 metode untuk perbandingan. Ya, di sini ada hasil ringkasan nih, ada kesimpulannya. Jadi, ringkasan hasilnya yaitu proses data bank marketing telah dilakukan dengan membandingkan 3 algoritma klasifikasi atau 3 metode algoritma klasifikasi, yaitu ada random forest, ada logistic regression, dan ada SVM atau support mechanic engine. Support vector matching, yaitu di sini kita mendapatkan bahwa random forest yaitu menunjukkan performa paling unggul dengan nilai akurasi yang paling dominan atau yang paling tinggi. Nah, selanjutnya disusul oleh SVM, lalu disusul oleh logistic regression. Nah, setelah udah kita ada model terbaik yang kita pilih. Nah, yaitu model terbalik dari metode algoritma klasifikasi tersebut adalah random forest. Nah, alasannya adalah performanya tentu saja lebih unggul, kemampuan mendeteksi dari variabel-variabel yang kita punya per kolom itu lebih tinggi juga, lalu ketangguhannya juga lebih tinggi dibandingkan algoritma klasifikasi yang lain. Nah, terus di sini ada saran dan pengembangan ke depannya. Nah, di sini saran pengembangannya yaitu menggunakan hyper parameter tuning, yaitu melakukan optimasi parameter pada random forest itu sendiri. Lalu ada fitur engineering untuk apa sih analisis-analisis yang lebih dalam terhadap fitur-fitur yang paling berpengaruh pada dataset bank marketing tersebut. Lalu ada penanganan imbalance data dan eksplorasi algoritma lanjutan untuk mencoba algoritma yang lebih tinggi atau metode-metode algoritma klasifikasi yang lebih baik. Nah, sedikit ini adalah penjelasan tentang UAS data mining saya dengan klasifikasi untuk menganalisis dari dataset bank marketing yang saya dapatkan dari Kaggle. Terima kasih. Saya Rizky Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.